keluarga semua itu memanggil dengan Sari. Saya bergabung di Bank Mandiri sudah sekitar 25 tahun. Ya, mungkin teman-teman baru lahir atau baru apa nih ya, saya udah bergabung di sini. Dengan 25 tahun itu kebetulan termasuk yang tidak banyak berpindah unit ya. Kalau Bank Mandiri kan bank besar, cabangnya aja ada 2.400 something, belum unit-unit di kantor pusat. Itu banyak sekali. Kebetulan saya dalam karir 25 tahun ini tidak terlalu banyak mengalami proses perpindahan atau mutasi. Ya, jadi pernah saya di cabang, waktu di cabang Jakarta National Said di bagian credit operation, kemudian pindah ke kantor pusat sejak 2000 ya. Saya pindah ke kantor pusat sampai sekarang dengan berbagai macam unit kerja, mulai dari distribution, di budget and performance, kemudian di audit compliance, kemudian sempat berpindah ke wealth management group, urusin outlet atau cabang prioritas ya, cabang prioritas, kemudian service quality-nya harus gimana, standar layanannya prioritas harus gimana, dan juga terkait dengan people development. Dan 2 tahun terakhir saya bergabung di Mandiri University sebagai learning partner. Itu sedikit cerita tentang saya. Semoga sudah lebih mengenal ya dengan teman-teman di sini. Kalau yang mau berinteraksi lewat medsos silakan, saya ada juga. Cuman memang tidak terlalu aktif seperti teman-teman milenial ya sekarang ini ya. Itu dari saya. Untuk di batch 5 ini ketua kelasnya siapa ya? Hadir Bu, saya. Oh, Mas Adi. Iya. Adi Saifullah ya. Oke, iya, Mas Adi. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang mau diinginkan saya bisa melalui ketua kelas ya. Ya, ini teman-teman udah pada kenal belum? Dari berbagai macam kampus. Belum pernah bertemu ya? Bertemunya 2 hari ini lewat online semua ya? Dari saya lihat dari berbagai macam universitas ya, udah pada masuk kuliah semua tapi ini ya? Atau masih libur? Soalnya anak saya masih libur deh. Udah Bu. Udah ya? Oke, tapi ini bagian dari SKS-nya teman-teman ya? Di magang program Kamus Merdeka ini ya. Siap. Oke. Kita mulai materi kita hari ini terkait banking overview. Nah, sebelumnya ini 3 besaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi teman-teman kalau yang kuliahnya sekarang majornya banyak di non-ekonomik, ya akan belajar sama-sama tentang banking itu gimana sih, produk-produknya tuh apa aja, kemudian resiko-resiko yang di bank tuh apa aja, ya karena pasti semua industri itu ada resiko-resikonya. Ya, jadi apa sih bank itu? Nah, kalau yang teman-teman sekarang pahami, boleh sharing nggak? Bank itu apa sih? Atau peranan bank apa sih di perekonomian kita? Ada yang boleh sharing? Mas Dimas, yang dari ekonomi keuangan, apa sih peran bank itu? Oke, Mas Torik ya, angkat tangan. Silakan, Mas Torik. Apa ya? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kalau peran perbankan sendiri itu lebih ke menghimpun dana dari masyarakat, Bu. Menghimpun dana ya teman-teman yang tadi itu sudah punya
menjadi nasabahnya Bank Mandiri pasti udah punya account, udah punya rekening di Bank Mandiri ya, rekening untuk menyimpan dananya teman-teman sendiri ya. Benar Mas Torik, jadi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Nah, nih makanya kalau agendanya ada sekitar 5. Nah, tadi Mas Toik benar ya, bank itu fungsi utamanya adalah sebagai intermediari. Kalau boleh dibilang intermediari apa? Intermediari antara orang-orang, masyarakat yang membutuhkan suatu lembaga untuk menyimpan dana-dana mereka. Ya, ini ada dana simpanan DPK di sini. Jadi ada orang yang membutuhkan suatu jasa layanan untuk mereka menyimpan dana mereka. Dan di sisi lain, ada juga orang-orang masyarakat yang butuh dana segar ya untuk usahanya, untuk kebutuhan konsumtif pribadinya dan lain sebagainya. Yang kita sebut dengan kredit. Ya. Nah, bank di mana? Bank itu di tengah-tengah itu sebagai fungsi intermediari, ya kan? Makanya fungsinya tadi menampung dana-dana masyarakat seperti yang Mas Torik tadi sampaikan, kemudian menyalurkan nih dana yang terkumpul itu ke masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Nah, ini penghimpunan dana dalam penyaluran itu bisnis utamanya bank. Namun di sisi lain, bank itu juga menyediakan jasa-jasa layanan transaksional lainnya. Ya, teman-teman pasti udah banyak nih. Siapa yang sering pakai ATM? Atau mungkin sekarang sudah namanya digitalisasi dengan Livin, Bank Mandiri. Nah, siapa yang udah punya Livin? Kalau nggak salah ini teman-teman nantinya juga sebagai kampus ambasador nih. Udah dengar belum? Bahwa teman-teman akan sebagai kampus ambasador. Ya, nanti ada sesinya ya. Apa sih itu kampus ambasador gitu. Nah, jadi tadi kembali lagi ya, kalau bank itu menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana itu ke masyarakat dan juga menyediakan berbagai macam sarana untuk bertransaksi. Apa aja misalnya? Bank, cabang ya, seperti teman-teman kemarin udah belajar Smart Branch. Atau Smart Branch itu adalah cabang baru dari model cabang baru dari Bank Mandiri yang mengarah ke digitalisasi. Nah, mungkin kemudian ada juga cabang-cabang kita yang konsepnya masih konsep lama, itu cabang-cabang reguler kita. Nah, kemudian ada juga kita punya yang namanya cabang prioritas untuk melayani nasabah-nasabah retail yang kelompoknya di atas atau high net worth individual atau nasabah-nasabah prime customer-nya kita. Itu dilayaninya di cabang yang berbeda. Gitu. Kalau teman-teman pernah lihat, biasanya kita prioritas itu gabung dengan cabang hanya looks-nya beda, kemudian layanannya sedikit berbeda, pastinya karena nasabahnya juga nasabah prime, utamanya Bank Mandiri gitu kan. Nah, ada cabang prioritas, ada ATM, ada sarana digitalisasi dengan Livin investasi, ada kartu kredit, ada e-money dan banyak lagi. Ada lagi ya yang teman-teman tahu nih? Apa sih biasanya yang disediakan sama perbankan untuk mengakomodir atau untuk menjawab semua kebutuhan nasabah-nasabahnya? Tadi kan ada dana, ada kredit. Nah, apa nih biasanya nih? Apalagi yang tepat? Ya? KPR. KPR, ya. Terus ada lagi? Yang teman-teman suka pakai yang udah pasti udah semua berbank ya, entah itu di Bank Mandiri atau di bank sebelah gitu kan. Apalagi nih teman-teman? Tabungan. Tabungan. Oke. Kalau belanja-belanja?
Belanja-belanja udah zaman cashless, teman-teman pakai apa nih? Naik MRT mungkin teman-teman pakai apa? E-money. Pakai e-money ya, e-money-nya Mandiri pastinya ya. Nah, belanja-belanja teman-teman, waduh sekarang kayaknya orang tuh lebih pusing dan lebih heboh kalau ketinggalan handphone dibandingin ketinggalan dompet ya. Karena mau belanja bisa dengan handphone yang kita pegang, ya kan? Kalau sudah punya rekening di bank dan sudah terkoneksi dengan mobile bankingnya kita, wah udah layaknya dompet kita kemanapun kita pergi dia bisa diselesaikan dengan handphone kita, ya. Kemudian mau ganti kartu, kemarin mungkin Pak Asep udah cerita juga, mau ganti kartu teman-teman nggak perlu antri di CS, bisa ke mesin penggantian kartu kita, ya kan? Nggak nyampe 5 menit, 10 menit udah langsung terganti kartunya. Dan banyak lagi sarana-sarana yang terus dikembangkan oleh perbankan dalam rangka untuk memberikan atau menjawab semua kebutuhan transaksi finansial dan kebutuhan baik dana maupun pembiayaan kepada para nasabahnya. Oke, ini skupnya. Jadi tadi ya menghimpun dana dan menyalurkan dana atau dalam bentuk pembiayaan perkreditan. Dilindungi loh, perbankan ini dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang khusus perbankan, kemudian ada juga kita sebagai bank pemerintah itu penyertaan modalnya pemerintah juga ada aturannya, gitu kan? Yang mendasari bahwa kita itu sebagai salah satu bank milik pemerintah. Kemudian juga kalau yang akta notaris ini dasar pendirian PT Bank Mandiri. Ya, jadi Bank Mandiri itu dulu kalau teman-teman udah tahu belum sejarahnya Bank Mandiri ini? Jadi Bank Mandiri itu adalah hasil merger dari 4 bank pemerintah. Teman-teman ada yang pernah dengar Bank Pembangunan Indonesia? Ada yang pernah dengar nggak? Bapindo. Nggak dengar ya? Belum pernah ya? Teman-teman ini kelahiran kayaknya milenial semua ya. Kemudian selain Bapindo ada Bank Eksim atau Bank Ekspor Impor. Kemudian ada Bank Dagang Negara atau BDN. Kemudian terakhir satu lagi ada Bank Bumidaya atau BBD. Nah, 4 bank itu 4 bank semua milik pemerintah. Dulu itu fokusnya beda-beda. Namun kemudian pada tahun 97 pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 4 bank ini menjadi Bank Mandiri. Gitu. Ya, kalau dulu kan mereka fokusnya beda-beda nih. Bank Eksim mungkin lebih ke ekspor impor, Bank Pembangunan Indonesia itu lebih ke pembiayaan program-program pembangunan pemerintah, kemudian ya BBD dan juga ada fokusnya lain, BDN juga fokusnya, kemudian melebur menjadi satu bank mandiri. Nah, itu merupakan proses due diligence-nya dari tahun 97, kemudian akta pendiriannya baru tahun 98. Kemudian terus proses konsolidasi karena dari 4 sistem yang berbeda nih, masing-masing punya sistem sendiri, ya kan? Ini kemudian digabungkan menjadi kita sebutkan waktu itu proses konsolidasi dan proses roll out menjadi satu single sistem. EMAS dulu kita bikinnya. Nah, kemudian sekarang EMAS beralih menjadi Branch Delivery System atau BDS. BDS yang kemarin mungkin Kang Asep udah pernah, Pak Asep udah menyinggung juga kali ya sistem-sistem yang ada di Smart Branch. Ya, kita pakainya BDS, Branch Delivery System, untuk memanage transaksi dan pengelolaan keuangan nasabah yang masuk ke kita. Semuanya tuh dengan satu platform besar yang BDS. Dengan nanti berkembang lagi nih Bank Mandiri. Karena BDS nggak cukup, Bank Mandiri yang mengembangkan mobile banking dulu ya, e-bankingnya Mandiri, kemudian berkembang menjadi Livin, menjadi satu platform yang
lebih kompleks lagi. Kemudian teman-teman pernah dengar Kopra nggak? Livin Kopra. Nah, itu juga salah satu platform Bank Mandiri yang untuk nasabah-nasabah korporasi utamanya ya. Jadi seperti Livin, kalau Livin lebih ke untuk nasabah-nasabah personal. Nah, kita punya Kopra juga, single platform untuk nasabah-nasabah korporasi. Itu, jadi scope banking industri gambarannya seperti itu. Cukup jelas teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan, mau sharing? Monggo. Ada? Cukup ya? Belum dulu ya? Kalau ada yang mau ini silakan. Oke, nah sekarang kita belajar dari sisi tadi liabilities product atau sisi simpanan. Ya, liabilities product itu apa? Jadi kita sebutnya liabilities, aset dan liabilities. Mungkin kalau teman-teman yang dari accounting dan ekonomi manajemen udah cukup familiar ya dengan istilah ini. Ada liabilities, ada aset. Produk dari bank itu apa aja sih? Tadi teman-teman udah nih. Apa aja tadi? Teman-teman? Tadi udah disebut ya, tabungan, ya kan? Nah, kalau liabilities product dari perbankan itu sumbernya ada 3. Ada dana pihak ke-1, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Kalau teman-teman di posisi yang mana nih? Tadi teman-teman yang sudah punya account di Bank Mandiri, ada di 1, 2, atau 3? 3, Bu. 3 ya. Dana yang dihimpun dari masyarakat, karena yang pertama itu dari modal inti, modal yang disetor dalam rangka pendirian suatu bank. Kemudian pihak kedua, dana pihak kedua adalah yang baik itu pinjaman dari BI ataupun lembaga keuangan ataupun interbank call money atau money market yang dikelola oleh treasury. Ya. Nah, kemudian kalau yang dari kita-kita nih, nasabah-nasabah baik retail maupun korporasi itu adanya di pihak ketiga atau kita sebutnya DPK, dana pihak ketiga. Secara garis besar itu ada 3 produk besaran aja, tabungan, giro, dan deposito. Ya, bukti kepemilikan tabungan biasanya bentuknya apa nih teman-teman? Teman-teman yang udah punya tabungan nih, biasanya kita bukti kalau kita punya tabungan di Bank Mandiri, misalnya teman-teman punya apa? Buku tabungan, Bu. Buku tabungan dan Kartu ATM. kartu ATM, ya kan? Untuk bisa teman-teman tarik di ATM tanpa harus ke bank, ya itu minimal. Bukti kepemilikan kita punya rekening tabungan adalah buku tabungan itu sendiri dan kartu ATM. Nah, sekarang kita meningkat lagi, teman-teman, untuk memudahkan selain ATM, teman-teman bisa mendownload aplikasi Livin kita, ya digital banking kita. Itu. Kemudian kalau giro itu nariknya pakainya apa teman-teman? Teman-teman udah dengar cek? Ya. Nah, kalau kita punya giro, kemudian kita akan membayarkan kepada pihak ketiga, kita bisa keluarkan namanya cek. Kita mau kasih ke kolega kita misalkan, orang bisnis, bayarnya pakai cek. Nah, itu nilainya duit tuh, bahwa kita punya rekening atau saldo di rekening giro kita. Nah, pembayarannya dengan menggunakan cek. Kalau deposito, buktinya apa? Kalau teman-teman misalkan punya deposito di bank, ada ATM-nya nggak deposito itu? Deposito nggak ada ATM-nya ya, karena dia itu dana yang di hold, ya kan? Bukti kepemilikannya apa? Namanya billet deposito. Ya, biasanya kita deposito itu ada deposito 1 bulan, 3 bulan,
1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, ataupun 2 tahun, itu deposito. Ya. Jadi tadi kalau tabungan, kita dengan ATM, dengan living investasi, dengan living, kemudian giro itu dengan cek PG, kemudian deposito bukti kepemilikannya berupa bilet deposito. Walaupun sekarang kemudahan-kemudahan yang kita berikan, kita bisa buka deposito tanpa harus ke cabang dengan living, bisa. Ya, sehingga bilet deposito sudah bergeser juga, sudah tidak ada yang pakai hard copy bilet, tapi bisa kepemilikan dengan Anda yang di living kita. Buka tabungan, teman-teman, udah pernah nyoba yang punya living? Buka tabungan di aplikasi living? Kita bisa buka tabungan tanpa harus ke cabang. Ya, namanya tabungan rencana. Bisa nih teman-teman misalkan mengagendakan mau jalan-jalan, 2 tahun lagi, nabung dulu deh. Tapi nabungnya nabung yang terjadwal, gitu kan? Sebulan teman-teman tentuin sendiri 100, 200, nah supaya nanti nggak berasa nih 2 tahun kekumpul. Bisa teman-teman mewujudkan keinginan teman-teman. Itu kalau nggak digituin kan kepake-kepake nih, kayaknya kalau kita ngeliat saldo, waduh gatel banget kan, pengen belanja aja, mana ada Shopee 88 atau Shopee nanti 99, waduh gatel gitu kan. Nah jadi bisa tuh teman-teman yang udah punya living, langsung buka tabungan rencana. Namanya rencana ya, teman-teman punya rencana, mau beli gadget baru misalkan 2 tahun lagi, atau apapun yang teman-teman kan, udah kita nabung dipaksa istilahnya, ya kan? Nabung dipaksa, kita buka namanya tabungan rencana. Jangka waktunya apa teman-teman tetapin sendiri, besarannya teman-teman juga tetapin sendiri, nanti tanggal pendebatannya juga teman-teman pastiin sendiri, nanti otomatis sistem akan menarik dari rekening sumbernya teman-teman, tabungan intinya teman-teman, sejumlah yang teman-teman udah tentukan di awal tadi. Oke, 200.000 tiap bulan. Oke, 200.000, sehingga nanti dia akan terakumulasi sampai dengan jangka waktu yang teman-teman 2 tahun misalkan. Oke, 2 tahun. Dia perhitungan interestnya atau bunganya sedikit berbeda ya. Nah, itu makanya dia cukup menarik, menjadikan salah satu alternatif nih buat teman-teman supaya nggak gemes gitu ya. Pengen, aduh ada dana nih, aduh pengennya belanja mulai, ini udah disisihin sama teman-teman sehingga kejaga tuh cash flow-nya gitu. Itu salah satu jenis tabungan. Nah, ini tadi ya sudah kita jelaskan ya bahwa tabungan itu pakainya buku tabungan, kartu ATM, kemudian kalau giro tadi cek, kemudian kalau deposito itu pakai bilet. Deposito tuh yang tadi tuh kita menyatakan menyimpan di bank sejumlah dana dengan jangka waktu yang udah kita tentukan gitu. Oke, misalkan 10 juta. Oke, saya nabung ya Bu 10 juta untuk jangka waktu 1 tahun, nggak kita kotak-atik. Nah, nggak boleh tuh dikotak-atik. Dananya simpen aja itu 10 juta. Ya kan, nanti ada dapat bunganya pada saat 1 tahun kemudian, namanya jatuh tempo. Nah, cairlah sendiri, balik lagi ke rekening teman-teman. Itu juga salah satu produk yang bisa teman-teman pakai nih untuk menjaga cash flow tadi ya. Kalau ini one time aja kalau deposito itu. Kalau yang tadi tabungan, aduh kalau mau 10 juta langsung nggak ada nih misalnya, oke pakainya yang tabungan rencana tadi gitu. Ya. Kok nge-hang? Nah, nih tadi ya. Tabungan yang tadi ini di Bank Mandiri banyak jenisnya. Tabungan rencana, tabungan kalau teman-teman mau investor atau mau belajar saham atau mau mulai pembeli saham, teman-teman bisa punya namanya tabungan investor. Kalau buat yang kecil-kecil, adik-adik kecil, ada tabungan pelajar. Khusus buat umroh, buat haji, ada. Ya, jadi ini beberapa produk tabungan, detailing produk tabungan yang ada di Bank Mandiri.
Tabungan bisnis, kalau untuk kebutuhan investor atau kebutuhan pebisnis itu kita punya tabungan bisnis yang dia nanti kalau pebisnis kan biasanya butuh data informasi transaksinya lebih detail. Nah, itu bisa di tabungan bisnis. Ya kan, kalau teman-teman lihat di tabungan kan kadang-kadang cuma pindah buku, ini apa? Singkat ya informasinya, pindah buku, bunga, tarik tunai, apa gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau di tabungan bisnis dia bisa lebih detail. Supaya para pemiliknya atau pebisnisnya jadi tahu, oh ini yang dari sini, oh ini yang setorannya dari perusahaan A, oh ini waktu kemarin saya pembayaran, nah, itu lebih rinci lagi, ya. Nah, kemudian giro yang tadi, giro pun begitu ya, ada giro premier, giro jaminan dan berbagai macam sesuai dengan nasabah. Kalau giro itu bisa dimiliki oleh perorangan, nama gitu, bisa juga dimiliki oleh perusahaan. Tapi kalau tabungan dia harus personal atau perorangan, ya. Dia harus atas nama perorangan. Kemudian deposito tadi ada deposito berjangka, ada deposito on call. Nah, selain DPK itu yang tadi tuh tabungan, giro, deposito. Nah, kita juga punya jasa-jasa yang melekat di produk-produk liabilities tadi. Ya, apa nih jasanya, teman-teman? Ya, jasanya apa nih kira-kira yang melekat ke tabungan, misalnya? Yang tadi tuh di atas ya, teman-teman butuh transfer, teman-teman butuh pembayaran, mau bayar listrik misalkan disuruh orang tua mau bayar listrik, teman-teman butuh transfer ke teman atau pembelian ya kan, pembelian lewat e-commerce misalkan. Nah itu semua itu kan transfer, ada biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, ya. Atau teman-teman punya kebutuhan untuk keamanan dokumen-dokumen, kita punya safe deposit box, ya. SDB. Jadi di beberapa cabang kita itu punya SDB, punya box-box yang kita sewakan ke nasabah, ya. Jadi kalau biasanya orang tua ataupun teman-teman punya dokumen-dokumen penting, ya, ataupun barang-barang berharga lainnya, jangan disimpan di bawah bantal gitu kan. Kita punya safe deposit box, ya. Teman-teman bisa datang ke cabang yang punya SDB, dipilih berbagai macam ukuran SDB-nya dari yang mini, kecil, sedang sampai yang gede. Nah, itu kita nanti dikenain biaya sewanya. Biaya sewanya per tahun, ya. Itu jadi kita dokumennya aman tersimpan di situ. Pada saat kita butuhin kita tinggal datang aja ke bank, kita ambil dokumennya, nanti taruh lagi di situ sehingga aman lah, ya, dari risiko kehilangan, risiko kececer ataupun risiko kebakaran yang menyebabkan dokumen-dokumen penting kita jadi bisa rusak atau hilang, ya. Nah, tadi nih jasa-jasa terkait produk dana, ya. Payroll package itu adalah jasa pembayaran gaji, ya. Jadi Bank Mandiri itu sering kerjasama dengan beberapa perusahaan. Oke, pegawainya ada berapa, Bu? Oh, ada 500. Oke, gajinya melalui Bank Mandiri, bukain rekening, kemudian pada saat penggajian nanti langsung otomatis gaji-gajinya masuk ke rekening para pegawainya. Nah, ini ada fee-nya untuk ke korporasinya harus membayar sejumlah fee Bank Mandiri, dikemas lagi selain untuk pembayaran gaji, kita juga berikan fasilitas lainnya. Oh, bisa nih mengajukan KPR lewat Mandiri asal payroll-nya di Bank Mandiri supaya kita mudah untuk pembayaran angsurannya. Jadi banyak nih produk-produk blended yang nanti bisa dikemas
sesuai dengan kebutuhan dari nasabahnya gitu. Itu yang liabilities. Nah, ini tadi nih udah sempat saya singgung ya, tabungan dan berbagai macam produk-produk tabungan tadi. Nah, sesuai kebutuhan. Kalau masih sekolah ada tabungan kapel, ada tabunganku. Kalau udah mahasiswa udah earlier di dunia kerja, oke, mulai tabungan rencana yang tadi nih. Kalau sudah dia pebisnis, atau kemudian dia akan belajar saham, oh bisa buka tabungan investor, bisa buka tabungan bisnis. Jadi menjawab semua cycle-cycle kebutuhan nasabah yang disiapkan oleh Bank Mandiri. Ya, ini lanjutan aja dari yang liabilities produk tadi. Dari liabilities, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Mas Torik angkat tangan nih kayaknya. Saya izin tanya Bu, jadi kan tadi disebutkan beberapa jenis tabungan. Nah itu kira-kira pembeda dari jenis tabungan yang satu dengan yang lain itu apa ya Bu? Kira-kira dari apakah ada perbedaan dari tingkat suku bunganya kah, atau itu hanya sekedar yang membedakan kayak semisal yang Ibu tadi bilang, kalau yang bisnis itu dia bisa mendetailkan lagi terkait transaksi yang dia lakukan, itu seperti apa ya Bu ya? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Torik. Ya, jadi kita nih ya, misalnya nih, secara umum fitur dan benefitnya sama, tabungan, gitu kan. Memang di beberapa itu ada benefit atau fitur-fitur tambahan seperti tabungan rencana. Kalau tabungan rencana mandiri tadi nih, ada fleksibilitas dia untuk menambah saldo. Harus, kalau kita punya tabungan kan kita bisa aja nggak harus nambah setiap bulan gitu kan. Tapi kalau kita punya tabungan rencana, dia ada fasilitas untuk installment atau kita menabung secara berencana, dan pastinya dia suku bunganya beda. Kemudian ada perlindungan asuransinya, ya kan? Jadi kalau kita misalkan nih sudah menyatakan diri, aduh saya mau nabung tabungan rencana selama 5 tahun misalkan, 5 tahun ke depan 200.000. Nah ini akan otomatis kita terlindungi, sehingga pada saat misalkan terjadi resiko di tahun kedua atau ketiga, maka asuransi akan mengcover nilai nominal yang seharusnya akan didapat oleh nasabah pada saat jatuh tempo tadi. Misalnya kita udah bilang 10 tahun. Nah, sehingga nilai yang 10 tahun yang akan datang itu kemudian bisa dicairkan kepada ahli waris apabila resiko terjadi. Nah, itu. Kemudian tabungan bisnis itu juga tadi ada fitur tambahan bahwa detail transaksinya itu lebih jelas, bisa lebih rinci gitu, dan pastinya suku bunganya beda dan ada saldo minimum yang juga berbeda gitu. Jadi masing-masing untuk tabungan ini punya fitur yang berbeda, kemudian benefit yang juga yang berbeda. Tabungan investor itu nggak bisa ditarik tunai, dia hanya boleh ditransaksikan untuk pembelian aja gitu. Seperti itu Mas Torik ya. Ada perbedaan suku bunga bisa, ada perbedaan benefit yang melekat di produk-produknya juga bisa ada gitu. Cukup jelas Mas Torik? Ya, sudah cukup jelas Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke aset. Aset produk ya. Tadi ingat bank itu bisnis utamanya adalah liabilities dan aset. Liabilities mengumpulkan dana pihak ketiga yang kita kelola ya. Kita kelola, masyarakat menempatkan dananya, kita kelola, imbal hasilnya apa buat masyarakat dalam bentuk pendapatan bunga ya.
dana penanaman bunga, dan juga kemudahan-kemudahan transaksional tadi nih. Ya, bisa transfer, bisa bayar-bayar, bisa kemudian dengan aplikasi Livin. Nah itu ya, kita ada benefit yang kita terima dan ada kewajiban dari bank untuk membayar sejumlah dana, namanya bunga tadi ya. Itu jadi liabilities. Kalau yang aset tadi nih sudah dapat menghimpun dana dari masyarakat, kita kelola, kita lempar lagi nih ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, yaitu aset produk nih. Kalau di Bank Mandiri dia masuknya kelompok aset, ya karena itu kita piutang-piutang kita kan masuk ke dalam kelompok aset. Nah, di Bank Mandiri ada dua besaran aset-aset produk atau kredit, yaitu retail dan wholesale. Ya, di retail ada small business, jadi ada segmentasi di kelompok aset. Kalau yang tadi di liabilities sempat saya singgung ya, bahwa ada nasabah-nasabah yang masuk kategori prime customer tadi ya. Prime customer atau nasabah prioritas ada di liabilities nih, yang dia punya bentuk cabang sendiri, cabang prioritas kita ya. Nah, kalau dia nasabah prime customer kita, dia punya tabungan, ada batasan-batasan yang harus dipenuhi juga oleh nasabah prioritas kita. Antara lain, saldonya minimal 1 miliar. Itu nggak boleh kurang dari itu untuk bisa mendapatkan privilege sebagai nasabah prioritas dari sisi liabilities tadi. Nah, di aset pun kita bagi-bagi nih segmentasinya dari retail dan wholesale. Di retail sendiri ada consumer, ada micro, kemudian juga ada small business atau small medium enterprise. Kemudian kalau di segmen wholesale itu yang biasanya untuk ke komersial dan corporate. Apa pembedanya? Nah, ini ya, dari size-nya sendiri, kemudian dari proses kreditnya. Tentunya kalau yang wholesale lebih kompleks ya, dengan nota analisa kredit itu. Tapi kalau yang retail dia lebih sederhana, ya, size-nya juga pasti kecil, ya, itu. Kira-kira pengelompoknya seperti itu. Nah, nih kalau lebih jelasnya lagi, ya, tadi dari retail ada SME, ada mikro, ada consumer, dia sifatnya massal, jadi kita cukup bikin KPR. KPR-nya udah berlaku untuk semua orang, gitu kan. Kalau mau dia orangnya begini, mau dia karyawan, mau dia ya pokoknya apa namanya, feature produk dari KPR-nya seperti ini. Oke, suku bunganya sekian, maksimum apa namanya, size kreditnya melihat dari gaji, ya. Kemudian proses kreditnya sederhana dengan scoring, nggak terlalu nota analisa kredit yang berlembar-lembar, ya kan? Nah, kalau yang komersial dan corporate itu tadi pasti customize sesuai dengan karakteristik nasabah masing-masing, bidang usahanya apa, gitu kan? Tailor-made nih makanya kompleks. Kemudian pembiayaannya based on collateral maupun cash flow gitu kan, cash flow dari perusahaan. Kemudian proses kreditnya lebih kompleks, dia harus pakai nota analisa, dan di kita dengan 4Eyes-nya, ada 4Eyes-nya juga gitu kan. Jadi kalau untuk memutus kredit corporate dan komersial itu tim yang memutus ya. Baik dari RM-nya, nanti ada pairing-nya dengan risk-nya. Di masing-masing sesuai dengan segmented. Nah, ini gambarannya. Perbedaannya di mana. Kalau yang kita, misalkan teman-teman butuh pembiayaan, biasanya ada di mana nih?
Kartu kredit misalkan, teman-teman mungkin yang udah punya kartu kredit, itu kan salah satu bentuk pemberian kredit kita dari bank kepada masyarakat. Itu adanya di mana? Ada yang bisa jawab? Kalau kartu kredit, Retail loan bukan, Bu? Ya? Retail loan. Retail loan. KPR, teman-teman misalkan, aduh saya butuh, udah mulai nyicil rumah nih, adanya di mana? Commercial loan, tapi nggak tahu, Bu. Kalau KPR tadi, dia part of consumer, ya, perorangan. Dia masih di kelompoknya retail. Ya, jadi kalau untuk kredit kendaraan, kredit KPR, kartu kredit, kemudian kredit pedagang-pedagang UMKM pasar gitu, mikro itu masih di kelompoknya retail. Nah, kalau corporate kira-kira nih, teman-teman kebayangnya apa nih kalau pembiayaan kepada korporasi, kira-kira pembiayaan ke siapa? Misalnya ada pabrik kelapa sawit, ya kan? Pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah, dia pasti masuk di kelompok korporat. Ya, jadi kita ada nih pembagian-pembagiannya. Mana yang masuk korporat, mana yang masuk komersial, mana yang masuk retail, ya. Biasanya kalau untuk korporasi itu kita menggunakan GAS atau gross annual sales-nya dari masing-masing perusahaan. Nah, ini. Ya. Yang konsumer tadi nih. Kita berangkat dari bawah ya. Pemberian kredit untuk debitur konsumtif. Yang tadi nih, untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Rumah, kendaraan, motor. Nah, itu masuk di kelompok consumer banking nih. Baik dia pakai agunan maupun tanpa agunan. Kalau consumer banking yang tanpa agunan kira-kira apa? Di kelompok consumer banking atau untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang ini kan dibilang nih dengan mekanisme pakai agunan ataupun tanpa agunan. Kalau yang tanpa agunan kira-kira apa nih teman-teman yang masuk di sini? Kartu kredit, Bu. Yes, betul ya. Jadi kalau kita belanja pakai kartu kredit kan kita nggak diminta agunan kan? Apa nih? Oh, belanja kartu kredit sampai 5 juta misalkan. Agunannya apa? Oh, nggak ada. Ya, lain kalau kita kredit pembiayaan untuk beli motor. Nah, motornya itu kita agunkan. Biasanya nih teman-teman yang dari hukum mungkin lebih paham ya. Namanya diikat dengan hak tanggungan atau dengan apa itu namanya kalau barang bergerak fidusia ya. Untuk beli rumah, rumahnya dijadikan diikat dengan hak tanggungan, ya kan? Menjadikan agunan kepada bank. Sertifikatnya biasanya diserahin ke bank nih, ya kan? Kalau kita untuk KPR, oke kita beli KPR, rumahnya kita huni, gitu kan? Kita tempatin selama jangka waktu kredit, sertifikat bukti kepemilikannya disimpan oleh bank sebagai bukti agunan. Sehingga agunan itu fungsinya apabila terjadi sesuatu dengan pembayaran kreditnya, maka si pemegang hak tanggungan atau dalam hal ini bank itu memiliki privilege untuk menjual atau mengeksekusi barang-barang agunannya dia. Agunan dari nasabah yang diserahkan ke bank. Nah, ini seperti itu. Ya. Itu bentuknya agunan. Nah, kalau di konsumer begitu, ada yang tanpa agunan, ada yang pakai agunan. Tapi kalau untuk di segmen-segmen yang lain, di small business, komersial, corporate itu pakai agunan. Ya. Kalau menurut teman-teman biasanya fungsi agunan untuk apa nih? Tadi ya, untuk melindungi kepentingan dari
si pemberi dana atau pemberi kredit, ya kan? Selain debitur atau nasabah kredit itu kita sebutnya debitur, itu harus membayar sejumlah angsuran, tentunya dengan bunga. Dia juga harus memberikan jaminan atau agunan dalam bentuk aktiva tetap kepada bank yang memberikan privilege kepada bank untuk mengeksekusi agunan atau jaminan tersebut apabila terjadi default ataupun gagal bayar dari sisi kreditnya. Ya, itu. Jadi ini ada 5 besaran segmentasi di Bank Mandiri. Ini di Bank Mandiri ya. Kalau di bank sebelah, di bank lain mungkin aja berbeda. Tapi kalau di Bank Mandiri seperti inilah pengelolaan dari sisi aset produknya. Ya, sampai sini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ibu mau nanya. Ya, Mbak Diah ya. Iya, kalau kredit usaha rakyat itu ada agunan nggak, Bu? Biasanya kalau agunannya itu apa bentuknya, Bu? Kalau KUR, setahu saya dia itu program pemerintah ya. Program-program pemerintah kita dapat, jadi program pemerintah disalurkan melalui KUR. Ada ketentuannya, ada apa? Biasanya ini nggak pakai agunan, tapi memang size bisnisnya kecil. Ya, dia itu kredit program. Karena pemerintah tidak bisa langsung memberikan kepada masyarakat yang butuh, nah makanya menggandeng perbankan nih untuk kredit program tadi. Ya ada nih, siapa yang berhak untuk dapat KUR, udah ada nih ketentuannya. Berapa limitnya untuk masing-masing ada. Nah, karena limitnya kecil, biasanya untuk ini dia nggak pakai agunan, gitu. Kredit program biasanya itu. Bu, terima kasih. Jadi Bu, tidak setiap tahun ada, tergantung dari pemerintahnya seperti apa. Ada lagi, teman-teman? Izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai ini, Bu, kredit tanpa agunan. Nah, berarti kalau misalkan pengajuan kredit tanpa agunan tuh kira-kira maksudnya kan dalam hal pinjam meminjam utang pemerintah kan harus ada jaminan gitu, agunan diberikan. Berarti kalau sistematika atau mekanisme dari tanpa agunan tuh dari bank itu misalkan apa yang bisa jadi pegangan dia untuk nanti si debitur akan membayar di kemudian hari gitu, Bu, dari pinjaman. Kira-kira mekanismenya sebenarnya seperti apa gitu? Enggak, kira ada sistem seperti kredit tanpa agunan gitu, Bu. Terima kasih. Ya. Kalau kredit-kredit yang tanpa agunan, so far yang tadi nih kartu kredit ya. Kartu kredit itu kan lebih ke untuk pembelanjaan. Nah, biasanya karena tanpa agunan, maka kita juga menetapkan RAC atau risk acceptance kriterianya cukup rigid. Oh, misalnya kita hanya untuk yang gajinya sekian, misalkan. Untuk kalau kita setiap kali mau buka kartu kredit, biasanya kita diminta slip gaji, diminta KTP. Nah, dari situlah kemudian tim analisa kredit, kartu kredit nih, kalau yang tanpa agunan misalnya kartu kredit kan, berapa nih limit maksimal yang bisa diberikan kepada Mas Givari dengan kondisi gaji yang sekian. Oh, ini cukup sekian. Itu sudah mempertimbangkan kemungkinan gagal bayar tadi. Ya, dan biasanya untuk di Bank Mandiri itu kita suka ada namanya credit shield. Credit shield yang kita harus membayar sedikit premi yang cukup kecil, tapi apabila terjadi resiko kepada pemilik kartu, maka sisa tagihan akan di-cover oleh asuransi. Itu. Biasanya itu ada fasilitas itu nih, Mas, di kartu kredit nih. Kita ditawarin untuk mengikuti program Credit Shield ini. Itu dengan premi yang cukup kecil. Tapi itu tidak merupakan satu keharusan. Beda dengan yang tadi pakai agunan, ya itu mau nggak mau Anda harus menyerahkan sejumlah aset nih untuk kita ikat sebagai agunan. Tapi kalau ini lebih ke penawaran
terserah. Nah, bank itu memperhitungkan risikonya dari tadi nih, dari slip gaji yang diberikan, dari dokumen-dokumen perserahan, kira-kira berapa nih untuk kita bisa memberikan limit-limit yang menurut bank itu masih cukup aman dan bisa kita manage kemungkinan gagal bayarnya. Itu. Dan nanti kalau tagihan kartu kredit belum dibayar, kita ada namanya call center ya, yang bertugas mengingatkan nasabah untuk membayar kartu kredit. Nah, apalagi kalau di Bank Mandiri nih, kita sebagai karyawan Bank Mandiri malah kita sudah menyerahkan kuasa kepada HR kita ya untuk langsung mendebat rekening kita untuk melakukan pembayaran. Kalau kadang-kadang kita lupa nih, jatuh tempo setiap tanggal 10, kita suka lupa. Nah, kita sudah memberikan kuasa kepada HR kita untuk melakukan pembayaran, langsung mendebat dari rekening kita apabila sampai tanggal batas waktu yang ditetapkan sesuai kartunya kita masing-masing, kita belum melakukan pembayaran. Gitu. Dan jangan salah, kartu kredit itu bunganya cukup tinggi ya. Jadi memang kalau teman-teman punya kartu kredit itu benar-benar harus bijak untuk menggunakannya. Ya, mentang-mentang nggak pakai agunan, nggak pakai ini, wah main gesek-gesek, waktu geseknya nggak berasa nih teman-teman ya kan. Tapi jangan salah, suku bunganya cukup tinggi. Kita tergiur kadang-kadang, aduh nggak langsung berasa nih kita pengen beli barang, kita bisa menikmati barangnya, kita gesek dengan kartu kredit. Pas nanti ada pembayaran, kita hanya bayar minimum aja 10%-nya. Wah, itu akan menggulung tuh bunganya, karena dia bunganya dari pembelanjaan. Ya, kita lupa nih, kita nggak bayar. Wah, itu akan menggulung. Sehingga buat teman-teman yang punya kartu kredit, harus bijak dalam penggunaannya. Ya, harus bijak penggunaannya. Itu, Mas Gifari, kira-kira cukup jelas? Sangat jelas. Terima kasih banyak, Ibu. Siap. Ada lagi teman-teman? Udah kebayang ya? Fungsi intermediari banknya? Ya, disinilah bank berperan. Nah, kita tadi udah belajar bank fungsinya menghimpun dan menyalurkan. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri nih, di masa sekarang, menurut teman-teman ada lagi nggak peran-peran bank yang harus diberikan kepada nasabah? Ada lagi nggak menurut teman-teman? Bank tuh ke depan harus begini atau apalah? Ada nggak? Kalau teman-teman mungkin pernah dengar bank digital, Bank Jago misalnya. Ada yang kemudahan transaksi, Bu. Gimana, Mbak? Kemudahan bertransaksi. Iya ya. Kemudahan bertransaksi untuk masyarakat yang semakin mobile ya. Makanya perbankan itu dari bank-bank konvensional tadi semuanya sudah pasti mulai memasuki dunia digitalnya ya, dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan nasabah-nasabah, sehingga cukup dengan punya satu account di bank, maka semua kebutuhan finansial, baik itu untuk saat ini maupun untuk kedepannya itu bisa dipenuhi oleh satu bank. Jadi one stop service, itu kepengennya bank seperti itu. Nah,
Kalau teman-teman ada yang punya akun di bank-bank digital nggak? Bank Jago atau Bank Alobank gitu-gitu? Ada? Ada yang punya akun di situ? Ada, Bu. Boleh cerita, Mbak? Mbak siapa nih? Mbak Raina? Rania? Iya, Bu. Mbak Rini yang boleh cerita nggak experience atau pengalamannya buka akun di bank digital? Ada kantornya nggak, Mbak? Mbak pernah ketemu sama CS-nya gitu nggak? Belum pernah sih. Gimana? Jadi saya waktu itu kan buat Alobank. Kalau nggak salah tuh waktu itu ada event. Kayak dia tuh kalau misalkan bikin jadi nasabahnya gitu ya, dapat diskon gitu, Bu, gratis makanan. Terus jadinya saya buat gitu, Bu. Oke. Nah, terus Alobank ini tuh juga yang apa ya? Kalau misalnya kita ke Trans Studio Mall, itu tuh bisa bayar pakai itu, Bu, untuk parkir. Oke. Bukanya lewat aplikasi aja ya? Iya, Bu, betul. Jadi kita nggak dapat kartu atau apapun gitu sih, Bu. Jadi jatuhnya tuh kayak dana gitu ya. Oh, jadi bentuknya kayak kita punya saldo GoPay aja gitu ya? Iya, betul, Bu. Kira-kira menurut teman-teman memenuhi kebutuhan teman-teman nggak nih yang udah punya nih dengan buka akun di bank digital? Menurut Mbak Rania? Kalau untuk saat ini sudah memenuhi sih, Bu. Kayak untuk bayar UKT, untuk bayar listrik, semuanya itu udah ada di digital banking ini, Bu. Oke. Semuanya nanti modelnya top up kayak model GoPay gitu ya? Iya, betul, Bu. Oke. Cuman kalau ada masalah, nggak bisa ketemu sama orang ya? Nggak ada pegawainya ya, Mbak? Iya, betul, Bu. Paling dari call center-nya gitu sih, Bu. Oke. Ada lagi yang punya pengalaman? Thank you, Mbak Rania, untuk sharing-nya. Iya, Bu, sama-sama. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak siapa nih? Mbak Gulna. Ya, silakan, Mbak. Ya, jadi waktu itu saya ada tugas mata kuliah buat investasi gitu kan. Nah, itu saya pilih platform Stockbit. Nah, di Stockbit itu kalau mau kalau mau investasi itu kan harus pakai bank gitu kan. Ada beberapa opsi bank, termasuk ada itu, Bu, Bank Jago. Nah, di situ ada beberapa opsi bank, tapi saya belum punya bank itu semua. Terus saya pilihlah Bank Jago karena lebih mudah buatnya gitu aja sih, Bu. Oke, untuk investasi ya. Jadi Mbak Gulnar sudah mulai mencoba-coba beli produk-produk investasi ya, Mbak? Wah, keren. Tugas sih, Bu. Keren-keren. Beli apa, Mbak? Saya waktu itu beli BBRI sih, Bu. Oh, saham. Oke. Ya, siap. Keren. Wow. Udah memplanning ya, financial planningnya udah jalan nih Mbak Gulnar. Wah, keren. Dan jangan lupa di Bank Mandiri ya, ini sedikit buat info teman-teman aja. Selain ada liabilities dan aset tadi, jangan salah teman-teman kalau butuh produk-produk investasi itu juga disiapkan sama Bank Mandiri ya. Mau dia teman-teman mau beli reksadana, mau beli ORI, surat berharga negara gitu kan. Wah, itu di Bank Mandiri juga bisa beli. Dan nggak perlu ke cabang juga, cukup teman-teman punya rekening, punya Livin. Di Livin itu ada Livin investasi. Nah, teman-teman mau beli tiket bisa ada di Livin, suka ya.
Jadi benar tadi itu bahwa di era sekarang ini perbankan harus meningkatkan servis atau layanannya, terutama dari sisi transaksional dengan digitalisasi. Ya, digital itu yang bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, tanpa harus antri, tanpa harus ketemu orang ya. Itulah di limit investasi ya. Jadi apalagi di kita sekarang nih, nanti teman-teman akan dapat nih sesinya secara khusus ya, belajar investasi. Saatnya nih berinvestasi dari teman-teman sekarang. Pasti kan teman-teman paling nggak sudah mulai mengelola keuangan sendiri ya, yang dapatlah dari orang tua gitu kan, atau teman-teman sudah mulai berusaha kecil-kecilan sendiri. Nah, bisa memanage tuh finansial pengelolaannya ya. Bisa mulai dengan coba-coba di investasi. Caranya nanti pas sesinya program investasi silahkan ditanyakan. Tapi benar-benar dari 10.000 aja teman-teman udah bisa beli produk-produk investasi. Ya kan? Dia akan menggulung nih teman-teman. Karena di investasi itu juga mirip tabungan rencana tadi. Dia bisa namanya installment yang kita beli setiap bulan tanpa kita harus melakukan transaksi. Cukup sekali transaksi, kita tetapin dananya, kita tetapin tanggalnya, maka setiap bulan dia akan mendebet untuk beli salah satu produk investasi. Saya misalnya reksadana dari Scuders misalnya. Itu akan ngegulung terus. Teman-teman akan, wah 5-10 tahun ke depan ternyata dananya udah banyak. Nah, itu ada juga di Bank Mandiri. Ya. Itu salah satu produk juga nih dari bank, walaupun bukan produk-produk yang masuk dalam on balance sheet, bukan aset, bukan liabilities, tapi dia adanya di off balance sheet. Ya, itu. Jadi produk-produk yang tidak tercatat secara spesifik di neraca bank. Tapi bank dapat apa? Bank dapat fee-nya tadi dari setiap transaksi-transaksi itu. Gitu. Thank you Mbak Gunar untuk sharingnya. Ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke aset. Ini tadi sebenarnya apa yang tadi saya sebutkan ya. Jadi di masing-masing segmen itu perbedaannya adalah dari sisi produknya, dari sisi size-nya. Ya, jadi kalau yang tadi nih kita balik lagi ke consumer banking, itu ada mortgage atau pemilikan rumah, kredit tanpa agunan, KTA dengan nilai yang kecil, kemudian kredit kendaraan bermotor, kemudian di small-nya ada kredit investasi dan kredit modal kerja, ada juga untuk distributor financing atau supplier financing ya, untuk ke small business, komersial, dan corporate, untuk lebih ke kebutuhan bisnis nasabah. Ya, ada banyak macamnya nih. Ini lebih ke yang tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Oke? Itu ada yang mau ditanyakan terkait pengelolaan aset di Bank Mandiri? Ada yang tertarik nggak nih pengen berkarir di perbankan nantinya setelah tahu ini kan kita baru belajar nih basic bisnis dari perbankan. Ada yang tertarik pengen berkarir di perbankan? Kalau nggak salah teman-teman ini nanti apabila mau bergabung di kita lewat program-program ODP itu udah fase setengah jalan proses seleksi sudah terlewati nih ya. Benar nggak? Teman-teman terinfo nggak itu? Enggak ya? Jadi ini teman-teman ini peserta yang join di program MPKM ini itu kan sudah melalui proses seleksi tadi ya, sehingga apabila nanti teman-teman akan gabung benerannya, ini kan magang nih, magang, belajar, magang, itu apabila nanti beneran akan bergabung dengan Bank Mandiri sebagai ODP ya, kalau kita bilang itu Officer Development Program, itu teman-teman tidak perlu mengulang tahapan seleksinya dari awal, setahu saya. Nggak tahu nih, teman-teman udah jelasin belum?
Nah, nanti tinggal melanjutkan proses beberapa tahapan seleksi lagi. Jadi misalkan ada 7, mungkin di sini udah 4, oke, udah 4 tuh udah karena sudah masuk di program MBKM ini udah 4 tahapan terlewat. Nanti kalau memang mau join, tinggal menyelesaikan sisa-sisa tahapannya aja, gitu. Ada yang mau join nggak nih? Pengen aspirasinya, pengen berkarir di perbankan ada? Yang dari ekonomi mungkin? Atau kalau sekarang perbankan dari berbagai macam disiplin ilmu ya. Ada. Menarik nggak kira-kira nih berkarir di perbankan menurut teman-teman? Menarik, Bu. Menarik. Hah? Ada yang pengen berkarir, Mbak Dia? Pengen? Iya, Bu. Mau nanti begitu lulus mau nyoba perbankan. Oke. Ya. Menarik. Silakan, kita terbuka nih untuk Bang Mandiri. Mungkin teman-teman sering lihat ya, Bang Mandiri juga terus membuka untuk manajemen trainee, MT-MD-nya ya, kalau kita sebutnya itu Officer Development Program. Dari berbagai macam disiplin ilmu. Kita terus nih, sekarang aja udah angkatan ke 256. Sekitar itu tuh. 256 angkatan. Taruhlah kali berapa tuh? Kali sekitar 50 ya, udah berapa ribu lulusan-lulusan dari kampus-kampus Indonesia yang sudah join di Bank Mandiri, ya. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Ibu. Yes, silakan Mas Yusuf. Saya ingin bertanya sih, Bu. Misalnya saya mengambil kartu kredit gitu, Bu. Ya. Mengambil kartu kredit, tapi saya gagal bayar. Nanti mungkin konsekuensinya apa ya, Ibu? Gagal bayarnya lumayan banyak gitu. Oke. Kalau gagal bayar, thank you Mas Yusuf untuk pertanyaannya. Kalau misalnya gagal bayar yang tadi nih, pasti kita dari sisi bank akan melakukan collection dulu namanya ya. Ada call center yang akan menghubungin. Teman-teman. Misalkan Mas Yusuf nih gagal bayar, nggak bayar, itu masih akan biasanya by WA dulu, tagihan kartu kreditnya sudah jatuh tempo gitu kan, mohon segera melakukan pembayaran. Kalau ternyata belum juga, akan ada tim collection kita yang menghubungin nasabah, menghubungin Mas Yusuf gitu. Ternyata nggak bayar juga nih, ya itu tadi resiko-resiko seperti ini sudah diperhitungkan dari si banknya. Namun jangan salah, teman-teman, semua fasilitas kredit yang dinikmati masyarakat itu tercatat di regulator. Ada namanya SLIC kalau saya nggak salah. Ya, mungkin teman-teman nggak sadar sekarang. Oh ya udahlah, aku nggak bayar gini-gini kan. Tapi kehidupan terus berjalan gini-gini. Catatan atau track record teman-teman sebagai nasabah kredit itu tercatat di OJK atau di regulator. Ya. Namanya di SLIC. Ini akan menjadi penghambat teman-teman pada saat teman-teman benar-benar butuh pembiayaan. Misalnya Mas Yusuf akhirnya menikah, kemudian atau pengen beli motor dengan pembiayaan, baik itu dari lembaga bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Itu akan sulit untuk di-approve. Karena apa? Mas Yusuf punya catatannya di regulator. Oh, atas nama Yusuf dengan ini ada sejarah masuk, boleh dibilang apa ya, daftar hitam itu ya. Jadi akan mengakibatkan sulit mendapatkan pembiayaan atau kredit yang benar-benar dibutuhkan pada saat itu. Gitu. Demikian juga kalau teman-teman sekarang di pay letter apa itu juga tercatat teman-teman, ya tercatat di SLIC-nya OJK.
Ya, mungkin sekarang teman-teman belum merasakan hambatannya itu, tapi pada saat benar-benar teman akan mengajukan kredit yang beneran, nah ini akan menjadi catatan sehingga jadi malah nggak akan bisa dapat kredit dari bank manapun, dari lembaga pembiayaan apapun. Itu sih Mas, risiko yang akan diterima oleh nasabah. Ya, misalkan Mas Yusuf lah gitu ya. Tapi dari sisi banknya, itu menjadi salah satu risiko yang harus diterima dan itu sudah diperhitungkan. Makanya tadi nih kartu kredit limitasinya tadi tuh benar-benar harus dilihat. Analisa kreditnya harus benar-benar mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul apabila memberikan kartu kredit kepada seseorang. Gitu sih. Itu kira-kira Mas Yusuf. Baik Ibu, terjawab. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Sama-sama Mas Yusuf. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ya. Ini tadi udah. Oke. Transactional banking. Ya, tadi kan teman-teman sampaikan juga nih, selain liabilities dan aset, bank tuh harus gimana sih? Oh, bank tuh harus memberikan layanan-layanan, yaitulah dalam bentuk transactional banking tadi nih. Ya. Apa aja sih? Nah, nih, kalau transactional banking product di kita itu lebih untuk ini yang kita bahas di sini adalah untuk lebih kepada nasabah-nasabah korporasi, ya, nasabah-nasabah korporasi yang butuh fasilitasnya itu lebih kompleks lagi. Nah, kalau yang tadi nasabah retail atau nasabah perorangan kan dari ini. Bisa transfer dengan mudah, bisa belanja, bisa bayar listrik, gitu kan. Cukup dengan satu gadget atau aplikasi yang semuanya bisa lewat Livin tadi ini. Kita belanja di Topet, bayarnya bisa pakai Livin. Kita bayar listrik, kita bayar tagihan UKT misalkan atau biaya apapun tadi ini. Iuran BPJS, semuanya bisa dilakukan oleh Livin berdasarkan kita harus punya account atau saldo tabungan di bank. Ya, nah kalau yang sekarang treasury banking ini itu lebih kepada transactional banking yang sifatnya kompleks untuk menjawab kebutuhan nasabah korporasi. Apa aja? Oh, ini banyak. Ada trade finance mungkin kan, trade finance, ada cash management, ada berbagai macam transaksi-transaksi treasury ya. Karena kalau perusahaan kan dia kan kebutuhannya lebih bervariasi nih, ya. Contohnya tadi ada butuh ekspor import. Nah, yang belajar ekonomi ini pasti lebih paham nih ya kan. Ada butuh ekspor import, ada butuh LC gitu kan. Untuk ngambil barang, untuk kirim barang, ekspor import kita butuh letter of credit. Kemudian kita butuh kalau perusahaan itu cash manajemennya yang lebih memanage untuk setiap pembayaran ataupun tagihan, gitu kan. Kebayang, misalnya rumah sakit, gitu kan. Rumah sakit, bagaimana kita harus memanage dari masing-masing poli. Berapa yang harus saya bayar nanti buat ke dokter si A, ke dokter B, ya kan, ke dokter C. Berapa nih tiap bulannya nanti yang harus saya bayar, kan fee-nya dokter masing-masing beda-beda kan. Atau perusahaan yang lain, aduh saya harus bayar berapa nih ke supplier saya harus bayar berapa nih ke distributor, apa pembayaran. Nah itu kebutuhan-kebutuhan itu Bank Mandiri bisa menyediakan solusinya berupa cash management. Ya, nanti dilihat nih RM kita kan misalkan nasabah nih korporasi nasabah A. Dia punya RM kan, relationship manager yang megang account-nya dia, gitu kan. Nah, jadi kalau ada kita punya nasabah perusahaan, kita tuh mau manage dari A sampai Z-nya tuh bisa kita manage, ya.
dari sisi dananya dia kita kelola, dia butuh kredit juga kita kelola, kemudian dia butuh semacam tools untuk membantu memanaging finansial perusahaan, itu bisa. Butuhnya apa? Nah, nanti RM si nasabah itu akan menggali, Bapak butuhnya apa sih? Untuk monitoring apa? Untuk melakukan pembayaran apa? Nah, nanti setelah ketemu nih, kemudian RM-nya akan berdiskusi dengan kita tuh ada namanya wholesale product. Nah, wholesale product akan mengemas. Oh, nanti kita buatkan toolsnya begini, begini, begini. Cash management, oke, diatur. Nanti kita kembangkan sistemnya yang kita install di perusahaan sehingga akan memudahkan perusahaan untuk manage, oh mana nih tagihan aku yang mau jatuh waktu, mana nih pembayaran-pembayaran ke supplier yang harus aku lakukan segera. Nah, itu bisa dimaksud seperti itu. Itu namanya cash management. Ya, kemudian dari sisi trade finance-nya yang tadi nih, misalnya untuk proses ekspor import barang, ya kan? Kalau proses ekspor import barang kan pembayarannya based on apa? Based on dokumen. Ya kan? Si pemilik barang tidak perlu melihat si pembeli barang tidak perlu melihat barangnya udah datang dulu dengan dokumen tadi nih, pihak kewajiban itu akan dilimpahkan ke bank yang menerbitkan LC tadi. Nah, nanti proses pembayarannya dari situ, ya. Kemudian misalnya perusahaan-perusahaan juga butuh penempatan dana di money market. Nah, itu bisa difasilitasi oleh tim treasury-nya Bank Mandiri, ya. Di mereka itu ada money market. Mereka akan bisa melakukan placement dari sini, kita placement-nya ke bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, itu bisa. Itulah beberapa transaction banking yang untuk ke nasabah perusahaan. Nah, kita sekarang juga punya satu platform aplikasi perusahaan yang bisa menjawab semua kebutuhan itu, yaitu namanya Kopra, Livin Kopra, ya. Jadi di Kopra itu kalau perusahaan butuh bank garansi bisa lewat Kopra. Perusahaan butuh cash management tadi yang tadi berdiri sendiri udah masuk lewat Kopra. Butuh untuk pembayaran penggajian ke karyawan bisa lewat Kopra tadi. Butuh untuk transaksi-transaksi treasury bisa lewat Kopra. Jadi semua kalau untuk nasabah perusahaan super platformnya itu namanya Kopra. Livin Kopra. Kalau untuk nasabah perorangan yang kayak kita-kita, Bank Mandiri punyanya Livin. Gitu. Itu sedikit terkait transaksi banking. Nanti kayaknya teman-teman akan belajar lebih dalam deh ini terkait dengan produk-produk ini ya. Yang tadi nih, baik dari sisi liabilities, nanti ada teman-teman RDPS gitu yang akan sharing lagi benar-benar detailing produknya seperti apa, tabungannya seperti apa, giro seperti apa, deposit juga seperti apa, kemudian dari asetnya juga gitu. Nanti teman-teman kalau nggak salah nanti siang belajar lebih dalam terkait pembiayaan mikro. Nanti ada sharing juga terkait kredit-kredit yang lain, kredit SME ataupun kredit personal loan yang lain dari consumer loan. Nah, nanti teman-teman akan belajar lebih banyak lagi tuh di situ. Ini karena ini overview, makanya ini adalah sekilas aja ya, biar untuk bridging teman-teman sebelum masuk ke detailing produknya. Nanti kalau pengen tahu detail banget mikro apa sih semua itu apa sih, atau ini transaction banking produk tuh apa aja sih yang dipelajari, nanti di sesinya teman-teman bisa belajar lebih dalam dengan para fasilitator yang lebih expert nih, karena memang daily tugasnya mereka adalah sudah disegmented seperti itu. Ya, atau tadi terkait dengan investasi. Nah, nanti akan ada sesinya lagi. Teman-teman bisa tanya untuk pemula apa yang harus dilihat, apa yang harus dipelajarin sebagai pemula, apa yang harus diperhitungkan kalau kita mau menempatkan atau membeli produk-produk investasi, itu ada ya. Jadi ini hanya kulitnya aja buat teman-teman tahu. Jadi ternyata di bank itu juga memberikan layanan transaksional, baik
ke perusahaan lewat yang tadi ini, cash management, trade finance, treasury, ataupun yang lainnya. Begitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi bank itu luas banget kan? Itu bisnisnya, pengelolaannya itu luar biasa. Makanya di Bank Mandiri itu kalau teman-teman lihat cabangnya kita banyak, grup-grup atau unit kerja yang mengelola juga banyak ya. Dari bisnis unit, kita bilang bisnis unit nih. Kalau yang menghandle liabilities dan aset itu namanya bisnis unit. Ya, kita punya corporate banking aja ada sampai CB 1, 2, 3. Ada yang kalau corporate itu yang mengelola perusahaan-perusahaan swasta. Ada juga yang mengelola kementerian-kementerian. Ya, kita namanya ada hubungan kelembagaan itu. Kementerian. Kenapa sih kita mengelola dengan kementerian juga? Kira-kira ada yang bisa bantu? Kenapa sih kok Bank Mandiri juga mengelola kementerian-kementerian? Kira-kira apa nih? Ada? Jadi kita punya nih bisnis unit yang khusus mengelola kementerian-kementerian. Mau itu Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, semua kementerian ya. Karena pasti kementerian itu punya dana yang diberikan oleh Bu Sri Mulyani, Bu Menteri Keuangan. Kementerian dikasih dana pengelola. Nah, itu yang harus ditempatkan di perbankan kan. Nah, oke. Ini untuk membiayai proyek-proyek yang mereka, untuk membiayai operasionalnya mereka, itu ada dikelola. Dan pastinya kementerian-kementerian ini juga butuh supportnya bank untuk yang tadi ini. Pasti kementerian kan juga punya kebutuhan-kebutuhan ya untuk memanage kementeriannya. Paling tidak membantu menyalurkan pembayaran-pembayaran kepada para vendor-vendornya mereka. Gitu kan. Oh, dia punya proyek ini yang menang perusahaan A. Nah, ini kan ada mekanisme-mekanisme yang harus melalui perbank. Ya. Nah, kemudian kalau corporate kita punya ada corporate 1, 2, 3, kemudian sisi komersial banking kita juga punya CB 1, CB 2, CB 3, kemudian small medium enterprise atau SME tadi kita juga punya. Kemudian yang aset yang personal lagi kita punya mikro development, mikro agen banking kita juga punya. Kemudian consumer loan kita juga punya. Untuk pembiayaan KPR itu dikelola oleh consumer loan namanya. Kemudian kalau khusus untuk KKB, untuk kredit kendaraan bermotor, kita biasanya kerjasama dengan grupnya kita juga. Mungkin teman-teman pernah dengar Mandiri Utama Finance, ya, atau Mandiri Tunas Finance. Nah, itu adalah grupnya kita juga yang spesifik untuk pengelolaan kredit pembiayaan kendaraan bermotor. Ya, kalau untuk pemilikan rumah masih dipegang handle langsung oleh consumer loan kita. Itu dari sisi asetnya banyak. Nah, di sisi lain support unitnya juga banyak ya, yang mensupport semua berjalannya pengelolaan bank gitu. Jadi emang di internalnya Bank Mandiri itu pengelolaannya sangat kompleks, sangat besar, sehingga membutuhkan SDM juga yang cukup banyak. Buat informasi, kalau nggak salah sekarang tuh Bank Mandiri sekitar hampir 38.000 pegawai, ya, dengan 2.400 cabang. Nah, kalau cabang-cabangnya, cabang itu sebagai etalase
etalase yang menjual semua produk-produk. Kalau kantor pusat kan lebih ke creator produk tadi. Oh, kalau yang dari liabilities, saya meng-create produk tabungan dengan fitur ini. Nah, yang ngejelasin siapa? Yang memasarkan siapa? Cabangnya, ya kan? Di cabang, tadi ada GB, kalau kemarin teman-teman belajar ya, general banker kan, dia bertugas untuk melakukan penjualan tadi. Oh, kita kantor pusat membangun Livin. Siapa nih yang harus memasarkan Livin? Ya, yang memasarkan ke nasabah-nasabah untuk menggunakan. Nah, tugasnya teman-teman cabang untuk memasarkan. Demikian juga tadi nih dari sisi aset, dari small business, consumer loan, membuat produk dengan fitur-fitur. Oh, KPR kalau dengan ini skemanya seperti ini. Melakukan kerjasama dengan developer perumahan supaya bisa dapat harga yang menarik, ya. Atau kita ada semacam persyaratan khusus yang hanya bisa diberikan oleh Bank Mandiri apabila mengajukan kredit pemilikan rumahnya ke Bank Mandiri. Entah itu DP-nya yang diperkecil atau sistem bunganya yang lebih bersaing. Nah, itu yang memasarkan siapa? Yang memasarkan cabang tadi, ya kan? Cabang memetakan nih, oh saya akan menggarap untuk nasabah-nasabah kredit si A, si B, si B. Kan cabang itu punya basic atau nasabah-nasabah yang sudah punya akun di cabang-cabang itu. Nah, inilah target marketnya mereka. Selain mereka juga harus melihat radius 5-10 km di sekelilingnya mereka. Siapa nih yang target market yang belum berbank di kita, dan kita bisa memberikan solusi finansial. Kalau buat perusahaan-perusahaan kecil, oke, kita bisa berikan apa? Nah, itulah tugasnya cabang. Gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman, kalau di Bank Mandirinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kegambar ya, Bank Mandiri itu seperti apa ya? Pengelolaannya ya. Perbankan itu seperti apa? Ya. Makanya nggak heran kalau peraturan-peraturan terkait bank itu dari OJK banyak sekali. Kita itu full dengan peraturan-peraturan yang untuk menjaga rambu-rambu, karena tadi sedemikian besarnya peran suatu bank, ya, fungsi intermediari tadi, peran mengelola dana pihak ketiga yang katakan tertentu pun nilainya udah bukan miliar-miliar, tapi udah triliun-triliun ya. Nah, itu makanya rambu-rambu yang harus dijaga itu cukup banyak dari regulator. Dan kita pun menjadi, bank-bank itu menjadi salah satu objek audit pemeriksaan oleh regulator. Ya, jadi kita menjalankan operasional bank ini juga diawasin oleh OJK. Ya, selalu ada kan tulisannya Bank Mandiri adalah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk pengawasannya seperti apa ya? Tadi nih, selain OJK memberikan rambu-rambu dalam bentuk peraturan perundangan, mereka juga melakukan langsung audit, datang ke cabang, datang ke Bank Mandiri, benar-benar melihat pengelolaan bank kita. Ya, biasanya ada beberapa kali tuh dalam satu tahun tuh ada beberapa kali, dengan melihat sampling ke cabang-cabang gitu kan, bagaimana pelaksanaan operasionalnya, transaksinya tadi kan, kemudian juga ke unit-unit yang dipandang harus didatengin oleh OJK itu setahun sekali pasti dari pihak OJK datang ke Bank Mandiri melakukan audit pemeriksaan. Ya, itu adalah dalam rangka menjaga, memastikan bahwa bank-bank di Indonesia itu benar-benar menjalankan prudential banking. Ya, tidak dikelola dengan asal-asalan, tapi memang benar-benar prudent dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh regulator. Gitu. Begitu, teman-teman? Cukup jelas?
atau bingung? Enggak lah ya. Ini masih overview, jadi masih kulit-kulitnya semoga cukup bisa dipahami ya sama teman-teman. Oke. Tadi udah terkait liabilities, aset, transactional banking, udah. Kita akan masuk ke performance. Ya. Jadi tadi nih performance dan resiko. Jadi tadi saya kan udah singgung perannya masing-masing di Bank Mandiri ini, baik itu di cabang maupun di kantor pusat, ya. Dalam setiap menjalankan bisnis kita juga punya target. Ya, tadi kita udah bicara nih liabilities, aset, transaksi. Transaksi itu menghasilkan buat bank itu kira-kira menghasilkannya apa tuh, teman-teman? Kalau tadi udah kita bilang nih, dari sisi liabilities, bank akan mendapatkan dana segar. Karena mendapatkan dana segar, maka bank mempunyai kewajiban untuk membayarkan sejumlah dana kepada nasabah-nasabah yang menyalurkan dana. Namanya apa? Biasanya teman-teman nabung di Bank Mandiri, biasanya dapat imbal jasa berupa bunga, Ibu. Bunga ya. Oke. Jadi kita menghimpun dana dari masyarakat, kita punya kewajiban untuk memberikan sejumlah dana kepada masyarakat dalam bentuk bunga atas pengendapan dananya. Kemudian kita menyalurkan dana-dana tadi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana segar dalam bentuk pembiayaan. Nah, karena orang tadi sudah mendapatkan bala bantuan, boleh dibilang ya bantuan dari bank berupa pembiayaan, maka dia harus juga membayarkan sejumlah dana kepada Bank Mandiri dalam bentuk bunga tadi, pembayaran bunga. Jadi Bank Mandiri ada dapat bunga, ada harus membayarkan bunga. Itu kalau dari sisi aset dan liabilities. Kalau dari sisi transaksional tadi, dapatnya apa tuh kira-kira Bank Mandiri? Tadi nih, ada nasabah butuh sistem, kita kembangin namanya cash management. Butuh kemudahan-kemudahan, kita kembangin Livin ataupun program-program lainnya. Butuh ini, oke, kita kembangin sistem apalagi Kopra, gitu kan. Nah, kalau kita melakukan hal yang seperti itu, kira-kira bank dapat imbalannya dalam bentuk apa? Teman-teman. Fee income base bukan, Ibu? Ya? Fee income base, Ibu. Iya, betul. Namanya fee based income atau income ya. Jadi kan kalau teman-teman setiap kali transfer dikenain 2.500 kalau pakainya BI Fast atau 6.500 kalau transaksi online gitu kan. Ke bank-bank yang belum masuk dalam BI Fast kan ada nih. Itu kemudian fee payroll karena menggunakan layanan bank untuk kemudahan-kemudahan membayar gaji ke pegawai, maka ada fee-nya. Kemudian kita tadi LC, kita perusahaan menyerahkan kepada bank untuk memastikan dokumen LC-nya benar dan kemudian melakukan pembayaran, gitu kita dapatnya fee juga, ya kan? Pengelolaan dana, teman-teman mengendapkan sejumlah dana di tabungan misalkan. Kalau teman-teman suka lihat itu ada admin deposit, ya kan? Ada biaya-biaya yang kita bebankan kepada nasabah setiap bulan sebagai biaya pengelolaan rekeningnya, namanya admin, biaya adminnya, gitu kan? Entah itu 10.000, entah itu apa. Kemudian teman-teman dapat ATM, itu juga suka ada fee ATM-nya. Nah, semua yang kita berikan atau bank berikan kepada nasabah itu akan mengenerate namanya income buat bank, ya. Jadi sebagai sumber-sumber pendapatan. Ya karena apa? Karena bank kan harus dapat tuh sumber pendapatan untuk
membayar operational cost-nya, untuk membayar gajinya, untuk membayar biaya-biaya operasional lainnya, ya, gaji, pengembangan karyawan ataupun biaya-biaya langsung lainnya, ya, kebutuhan inventaris, nah itulah manajemen. Sehingga kita butuh itu, ya, sumber-sumber pendapatannya tadi dari pendapatan bunga, dari penyaluran kredit, dan juga dari fee income dari transaksi. Itu sumber-sumber utama pendanaan income dari suatu bank. Ya. Nah, sebelum kita ke performance, ini saya kasih gambaran dulu. Jadi tadi nih, kenapa ada performance? Karena kita punya target, ya, punya target yang harus kita capai pada saat menjelang akhir tahun, biasanya di September Oktober itu kita sudah menyusun namanya rencana kerja anggaran perusahaan. Kita menyusun. Ada namanya kita strategic performance, itu biasanya yang melit proses penyusunan itu. Ya. Tahun ke depan kita akan tumbuh berapa? Baik dari sisi dana maupun sisi kredit, kita akan tumbuh berapa? Yang akan mengenerate income atau kita sebutnya dengan contribution margin atau CM. Laba berapa? Ya kan? Sudah ditetapkan dan kita juga harus lapor ke pemerintah dan ke regulator bahwa Bank Mandiri rencana bisnis bank akan seperti ini, kita akan begini, kita akan menambah jumlah cabang sekian, kita akan melakukan apapun itu harus tertuang dalam rencana bisnis bank. Kita akan mencapai target penghimpunan dana sekian, naik sekian persen, gitu ya. Itu semuanya dibungkus dalam rencana kerja anggaran perusahaan. Nah, kalau sudah kita laporkan ke regulator, ke pemerintah, target itu kemudian harus diturunkan oleh SPM tadi. Jadi SPM tadi, strategic performance, yang melit itu ke semua unit kerja bisnis di kantor pusat, ya kan, dan cabang. Ya, oke, dari target misalkan 200 triliun nasabah, ini 200 triliun pengendapan dana, ini akan diberikan kepada siapa? Nah, itulah kita punya 2.400 cabang. Oke, masing-masing cabang dibagi-bagilah itu. Gitu kan? Dibagi-bagi. Cabang A sesuai dengan sizing-nya kan. Kita kalau kelas cabang itu kita ada 4 kalau saya nggak salah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 atau cash outlet kalau kita bilang. Tapi sekarang nggak ada cash outlet. Kita ada itu cabangnya, sizing-nya itu kita bagi-bagi nih. Kalau cabangnya gede, maka dia cabang kelas 1. Nah, semua target yang tadi udah kita serahkan ke regulator dan pemerintah, kemudian kita cascade. Kita cascade ke seluruh unit kerja sesuai segmentasinya tadi dan juga ke cabang-cabang. Nah, masing-masing cabang akan punya nih pecahan-pecahan LKB Bank Mandiri. Nah, kemudian setiap bulan nanti setelah kita cascade, di-cascade sampai SPM ke masing-masing cabang, ke masing-masing unit bisnis, maka setiap bulan nanti akan diukur performance-nya. Ya, ini kita mau ngomongin performance. Ya kan? Hasil akhirnya adalah laba masing-masing. Hasilnya adalah laba dari masing-masing cabang maupun masing-masing bisnis unit tadi. Ya, jadi masing-masing bisnis unit tadi mau berarti dia corporate banking, commercial banking, small business atau consumer tadi itu dia punya target laba. Cabang juga punya target laba, ya. Ikutannya banyak nih yang mengenerate laba, yaitu tadi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit, ya kan. Dan transaksi-transaksi tadi di sumber-sumber pendapatan yang akhirnya berujung ke laba. Ya, laba perusahaan. Makanya kalau teman-teman suka lihat laporan keuangan pasti yang dilihat, oh labanya Bank Mandiri sekian. Nah, kalau laba kita udah sampaikan laporan keuangan secara terbuka, saham Bank Mandiri naik. Oh labanya bagus, meningkat dari secara year on year. Nah, itu. Nah, itu dilakukan pengukurannya secara regular, secara bulanan, even itu malah bahkan mingguan, ya, di seluruh level. Ya, sini kita akan
masuk ke performance itu. Diukur, dimonitor, direview. Sudah sampai sejauh mana nih pencapaian target dari masing-masing cabang. CM-nya tadi nih, atau contribution margin kita bilangnya. Kalau masyarakat umum biasanya dengan laba. Kalau kita contribution margin. Nah, masing-masing akan dilihat, akan diukur, direview. Ya, nanti kita akan belajar lebih ke dari sisi cabangnya. Ya, karena kalau corporate itu kan cuma 1, 2, 3 gitu kan, lebih mudah. Kalau small business cuma 1, komersial cuma 2. Oke, tapi kalau cabang itu kan ada 2.400 sekian cabang. Nah, kita harus memonitor, harus memetakan nih cabang-cabang mana yang menghasilkan labanya seberapa besar. Achieve nggak dari target yang sudah ditetapkan kantor pusat, walaupun variasinya berbeda-beda. Nah, itu semua dilakukan dalam bentuk performance monitoring, performance review. Itu apa aja yang diukur nanti kita bicara ya, kita bahas, kita belajar bareng-bareng terkait dengan performance cabang ini. Ini yang lebih ke performance, tapi basic pengukurannya akan sama di semua unit kerja. Kalau kita yang mengelola semua performance itu adanya di strategic performance management. Ya, kita punya satu unit yang mengawal achievement bisnis di Bank Mandiri. Ya, dia mengawal nih dari mulai achievement bisnis, kemudian juga pengelolaan anggaran biaya, itu di-manage semua jadi satu di unit strategic performance management tadi. Dia nih yang bertugas mengelola, melihat, mengukur dan memonitor performance review dari semua grup bisnis yang ada di Bank Mandiri maupun unit-unit support lainnya. Kalau unit support kan dia tidak mengenerate bisnis kan, tapi dia justru sebagai call center. Nah, call center-nya juga harus dijaga nih, jangan sampai dia over dari budget-budget yang sudah dialokasikan sama SPM. Supaya nanti ketemu nih secara bandwidth-nya. Wah, target labanya kan pasti punya target laba nih. Oh, achieve. Oh, masih jauh dari target, harus seperti apa nih? Nah, itulah tugas dari strategic performance management nih, untuk memastikan bahwa target-target finansial yang sudah ditetapkan pada awal tahun dan sudah dilaporkan baik kepada pemegang saham dan di pemerintah maupun OJK sebagai regulator itu benar-benar bisa achieve, bisa dicapai oleh seluruh jajaran Bank Mandiri selama periode 1 tahun berjalan. Nah, apa aja nanti kita bicara, ngobrol lagi lebih banyak. Kita break dulu aja boleh ya teman-teman? Siapa tahu teman-teman ada yang perlu ke toilet tadi belum sarapan, monggo. Kita break dulu sekitar 15 menit ya biasanya teman-teman ya. Sekarang hanya 10, 15 menit, oke. Kita